Nggak bisa mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ingat loh, saya berkata bahwa you should be cautious udah dari setahun yang lalu. Exactly. Ya kan? Bukan baru sekarang, Bos. Tapi kenapa pemerintah tidak mendengarkan? Kan itu problemnya. Sekarang karena mereka tidak mendengarkan, market panik, saya disuruh bilang, oh ngomongnya asik dong. Kan lucu. Saya udah ngomong tidak asik dari setahun yang lalu. Ya kan? Jadi kalau saya tiba-tiba saya ngomong asik. Loh, orang bilang, lo dibayar berapa, Cing? Ya, bayangkan 335 triliun itu dibakar tanpa ada hasil apa-apa. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau uang sebanyak itu, ya, membangun pabrik, membangun proyek, membangun jalan tol, itu bisa berapa besar dampak positifnya pada ekonomi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HSNL dimanapun berada? Semoga sahabat sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Panas sahabat ya, sebuah perdebatan yang terjadi dalam sebuah acara, ya kalau tidak salah di iNews TV ya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti tonton selengkapnya di iNews TV ya. Di mana saat itu Profesor Metal saya sebut ya, Pak Profesor Ferry Latuhihin ini yang penampilannya cukup eksentrik gitu ya, sukses membuat 2 buzzer yang dikategorikan mungkin buzzer kelas akap ini ya, yaitu seorang dosen UI kalau tidak salah ya, Boni Margens dengan Budiman Sujatmiko yang merupakan sebetulnya dulu sama-sama kayaknya di TKN ya. Pak Profesor Ferry Latuhihin ini adalah anggota atau mantan anggota TKN atau mantan anggota TKN-nya Pak Prabowo ya. Dan beliau adalah salah satu contoh pengagum dan mungkin pecinta Pak Prabowo yang cerdas dan tetap kritis ya. Walaupun beliau dulu bersama di TKN, tapi sikap kritisnya tidak pernah luntur ya. Beliau adalah salah satu pakar ekonomi lulusan, kalau tidak salah S1 sampai S3-nya itu dia selesaikan di Erasmus University Rotterdam, Belanda ya. Jadi boleh dikatakan ini bukan pakar yang kaleng-kaleng ya kan. Inline sekali pendidikannya dari S1 ekonomi sampai S3 ekonomi ya, tidak loncat-loncat ya. Masuk akal ketika dia meladeni apa yang disampaikan oleh Boni Hargens yang biasanya debat panas dengan Rocky Gerung ini tak berkutik ya, walaupun kekeh saja gitu ya. Dan kemudian juga dengan Pak Budiman Sujatmiko juga ya, Pak Budiman cuma bisa diam saja gitu ya mendengar penjelasan dari Profesor Metal ini ya. Untuk selengkapnya kita tonton bersama videonya dan kita akan ambil manfaat dan dari apa yang dipaparkan oleh Profesor Metal ini dalam sebuah acara. Oke, kita tonton ya. Jangan bikin panik lah, masyarakat kalau panik nanti loh, ini bukan saya yang bikin panik. Ini kan Moody's and Fitch sudah meratingnya. Ini kan rakyat menonton ini. Ya kan, seakan-akan negara kita udah genting. Saya nggak bisa berkata. Lihat, saya ekonom, saya tidak berpartai politik. Saya tidak berpihak kepada siapapun juga. Ya, Anda boleh cek apakah saya terkait dengan partai politik atau tidak. Enggak, sama. Kan tidak kan? Ya, Anda bisa cek. Kalau numbers mengatakan 3, apakah saya harus bilang 5? Ini kan lucu. As if you suggest me to do that. Yes, tapi inflasi kita kan belum parah lah, masih standar. Inflasi udah 4,5%, bos. Itu 2% di atas range 2,5%. Boni Hargens itu mengatakan bahwa inflasinya masih baik-baik saja katanya ya. Yang secara data itu memang sudah 4,5 sampai 4,7% yang dikeluarkan oleh BPS per Maret 2026 ya. Jadi kalau Pak Profesor Ferry Latuhihin ini berdasarkan data ya, based on numbers. Sementara Boni Hargens ini kekeh saja Indonesia atau kita katanya ekonominya baik-baik saja. Indikatornya apa? Baik-baik saja dari mana gitu ya? Rakyat sudah tercekik seperti ini, dia katakan baik-baik saja.
Iya. Dan tapi kita lihat ekonomi juga kita BBM masih orang fine-fine ngantri. aja. No. Jangan membuat tahu saya nggak, Pak? mengatur Pak. saya bekerja dengan numbers. Betul. Ya kan, Dampaknya gini loh Pak, dampaknya nih kalau ada kepanikan. Takutnya orang-orang kaya cabut uang dari bank, Loh. lalu pindah ke emas, apa enggak resesi kita nih? Loh, saya cuma mensuggest bikin kebijakan yang baik. Saya tidak mensuggest Anda harus keluar dari Indonesia. kebijakan mereka, Pak. Nah, ini dia. Jadi Bani harga sini gagal paham ini ya. Nggak nyambung apa yang disampaikan dia itu. Misalnya Prof, Ya jadi kan? kita Saya bicara nggak bisa mengatakan bahwa Apa yang bisa ekonomi kita kita bangun ke baik-baik depan. saja. Ingat loh, saya berkata bahwa you should be cautious udah dari setahun yang lalu. Exactly. Ya kan? Bukan baru sekarang, Bos. Tapi kenapa pemerintah tidak mendengarkan? Kan itu problemnya. Sekarang karena mereka tidak mendengarkan, market panik, saya disuruh bilang, "Oh, ngomongnya asik dong." Kan lucu. Saya udah ngomong tidak asik dari setahun yang lalu. Ya kan? Jadi kalau Masa saya lucu kalau saya tiba-tiba saya ngomong asik. Loh, orang bilang, "Lu dibayar berapa, Cing?" Oke. Ini dia yang saya sukai dari Profesor Metal ini ya. Jadi beliau ini tetap kritis walaupun ya dulu tuh beliau bersama Pak Prabowo ya, atau paling tidak beliau menjadi anggota TKN-nya dengan Pak Budiman juga ya kalau tidak salah di TKN-nya Prabowo. Tapi dia tetap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah itu sebagai bukti kecintaannya kepada Presiden Prabowo sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang mengkritik, pandanglah ini sebuah kasih sayang ya yang ingin Pak Prabowo ini tetap berjalan pada track. singkat saja, apa yang pemerintah harus lakukan untuk Ya. membalikan keadaan ini? Gini, Singkat saja. udah sering saya bilang, jaga fiscal sustainability, ya, bukan minjem utang tapi cut spending yang Cut tidak perlu. spending, Ini udah berkali-kali saya katakan, gitu loh, ya. Budiman Sujatmiko terdiam, membisu, kicep ketika dikuliah oleh profesor yang satu ini, guys. Nih, lihat videonya ini, keren ini. Kalau saya seorang entrepreneur, kalau saya seorang investment banker, membangun MBG itu tidak 83 juta manusia dicuapin. Saya coba dulu dengan piloting 5-6 sekolah. Ini mantap. berhasil atau tidak? Ya, harusnya memang begitu ya. Jadi kalau ada program besar yang wah dananya juga jor-joran luar biasa, harusnya bikin pilot project dulu ya. Ini bisa sukses nggak misalnya ya seperti yang tadi disampaikan ya, beberapa sekolah dulu gitu ya, terkonsentrasi pada sebuah wilayah misalnya ya. Cobalah itu dulu, jadikan sebuah pilot project. Apakah berhasil atau tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan, bukan langsung wah seluruh Indonesia begitu ya. Saya juga kaget ya karena MBG ini kok nggak memakai sebuah metode atau pola pilot project dulu gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Metal ini. Ini kerjaan siapa membangun proyek seperti itu? Ini duit rakyat loh. Dan buktinya apa? Nggak dipercaya negara ini. Dolar tetap ngacir. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Kalau memang benar-benar untuk membangun proyek supply chain tadi, coba dulu dengan 5-6 koperasi. Bisa jalan atau tidak? Betul. Kan buktinya kembali lagi, Bos. Ekonomi fundamental bagus atau tidak, itu tercermin ya di dalam currency-nya. Ini masalah trust. Ya kan, saya katakan lagi. Tadi Mas Budiman Sujatmiko bilang Pak Prabowo sudah membangun ya ide-ide yang baik. Danantara salah. Oh, Yang kedua, MBY salah. Yang ketiga, Koperasi Merah Putih salah. Apa yang Pak benar? Budiman diam. Kalau benar ditanggapi oleh market, oleh pasar dengan rupiah yang menguat, tidak secara sistematis, dia melemah terus-menerus. Jangan deny the fact. Ya, Anda membangun Budiman mimpi lebih boleh, bagus ya reaksinya tapi ya. bangunlah ekonomi, bukan mimpi yang dibangun. Ya. Reaksi Pak Budiman ini cukup bagus ya. Beliau menandakan sebuah sikap yang cukup baik sebenarnya. Bisa paham. Mantap kan? Lagian Budiman yang sekarang itu beda dengan Budiman Sujatmiko yang dulu ya, guys. Dulu kita kenal Budiman itu sebagai aktivis yang benar-benar pro rakyat, benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, benar-benar berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Tapi entah kenapa sekarang Budiman kok jadi seperti ini itu loh. Bahkan anehnya lagi, dulu Budiman tuh selalu teriak-teriak tentang penculikan aktivis, gini gitu. Ya kok sekarang malah bergabung sama penculiknya. Hati-hati ya. Inilah penyebab Pinggir jurang. rupiah terus jatuh. Kebijakan rupiah itu terus terang dari dulu saya katakan akibat kesalahan kebijakan pemerintah.
Oke. Kebijakan yang paling salah itu adalah kebijakan bakar uang. Contoh bakar uang adalah program MBG. Wow. Ya, bayangkan 335 triliun itu dibakar tanpa ada hasil apa-apa. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau uang sebanyak itu, ya, membangun fabrik, membangun proyek, membangun jalan Betul. tol, itu bisa berapa besar Betul, dampak betul. positifnya kepada ekonomi kita. Tapi ini tidak. Bahkan saya sudah berkuar-kuar dari tahun lalu, batalkan. Tetap aja diteruskan. Akibatnya apa? Akibatnya rupiah itu tergerus karena apa? Karena fiskal kita semakin merewot, bos. Bentar, tapi Prabowo bilang MBG menyerap 1 juta lebih. Ya itu jelas lapangan saja kerja. kalau bikin warung. Dan kemarin ada unit Lubis membahas bahwa perputaran ekonomi lokal dari MBG itu less than 5%. Itu Kurang penelitian dari KPK. 5%. Penelitian KPK. Iya. Ya. Ini bagaimana dibilang akan menciptakan lapangan kerja bahwa akibat MBG mendirikan SPPG ya tentu perlu tenaga kerja. Nggak usah diomongin itu. Betul. Ya kan ya. Orang bodoh juga Ya. tahu, nggak usah dibangga-banggakan, gitu kan ya. Itu satu, ya kan. Yang kedua, lebih parah lagi, karena menurut saya adalah kebijakan pemerintah yang sangat-sangat dahsyat membunuh bisnis. Apa itu? Ojol. Oke. Ya, bagaimana potongan commission fee 20% dipotong 8%? Itu Pak, kalau sampai operator seperti GoTo dan Grab itu bangkrut, bukan bangkrut, mereka bilang I give it up karena tidak bisa mengcover operating cost saya, 7 juta driver ojol loh. Dan bisa-bisa mereka bisa jadi pengangguran. Bisa jadi. Dan Bapak bayangkan multipliernya kalau satu driver ojol ngidupin 3 orang di rumah. Oke. Come on man. Nah apalagi di tengah situasi kayak begini, saya bayangkan ini badai PHK akan gila ini di semester Bisa kedua. jadi. Dengan tingginya harga minyak dan tingginya dolar. Jangan anggap enteng loh. Iya, Ya kan iya, ya. iya. Dan gilanya kalau badai PHK itu terjadi, formal sektor ya kan nggak bisa menyerap tenaga kerja. Nah tenaga kerja yang terusir dari formal sektor ini bos, Bang Yusuf ya, Ya. dia lari ke informal sektor dan paling gampang adalah jadi Iya. driver ojol. Ya, ketimbang mereka bikin warung Tegal ya kan, Butuh buka modal banyak. cilok lah, semplak lah apa Seblak, itu nggak seblak. gampang. Paling gampang adalah mereka beli motor jadi driver ojol. Ya. Dan kemarin kita lihat lagi ya masalah PT Danantara DSI. Oke. Ekspor 1 pintu. Salah satu pintu. Oleh BUMN yang namanya Oleh DSI, BUMN. Danantara Sumber Daya Indonesia. Oke. Iya, begitu Pak Prabowo meluncurkan itu di sidang paripurna, market langsung jebol. Ya dan tiap kali Pak Prabowo ngomong market jebol. Beneran? Ya kan? Karena Sementara komunikasi pemerintah itu penting gitu ya. sangat penting sekali. Ini sama sekali tiap kali Pak Prabowo ngomong market jebol, rupiah jebol. Nah inilah sebuah kritik yang saya sukai ya. Jadi kritik yang didasarkan kepada data sekali lagi ya, bukan menggebu-gebu berdasarkan emosi, kemarahan dan lain sebagainya. Tapi beliau sampaikan itu betul-betul based on numbers, ada datanya. Jadi dan kritik itu yang beliau sampaikan, saya yakin ini bentuk sebuah pertanggungjawaban beliau yang dulu juga bersama Pak Prabowo ya. Artinya beliau berada sebagai tim TKN-nya, atau tim kampanye nasionalnya 02 ya kalau tidak salah begitu ya. Dan beliau menyampaikan kritik yang begitu cerdas, tidak menjilat, apa adanya, dan itu bentuk tanggung jawab beliau ya sebagai pendukung Pak Prabowo. Saya suka sekali Profesor ini, dan kita harus mengambil sikap yang sama sebenarnya ya, walaupun mungkin di 2024 kita tidak mendukung, bukan pendukung Pak Prabowo gitu ya. Kalau saya terus terang ya 2014, 2019 saya mendukung Pak Prabowo. Dan kita harus tetap mencintai negeri ini, tetap juga mendukung Prabowo dengan tetap mengkritisi ya, dan ya mengkritik apa yang memang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo ya, mulai dari sikap pribadinya, cara bicaranya, komunikasinya dan sebagainya juga harus kita kritisi ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, apalagi yang mendukung Pak Prabowo di 2024 ya, harus tetap kritis, tetap menjaga rasa sayangnya dengan masukan-masukan yang berharga bagi Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tetap kritis selalu ya. Salam akal sehat, akal waras. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka.